Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yutimuna Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga kita pagi hari ini masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan iktikaf dan kajian ilmu. Yang mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah sebagai ibadah terbaik kita di sisi. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 9 At-Taubah ayat 71. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok-kelompok yang mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Rahmat itu adalah hidup minal laknat. Rahmat itu adalah lawan daripada kata laknat. Sama kalau kita mengatakan orang-orang yang dilaknat, berarti laknat itu adalah hidup minal rahmat. Jadi laknat itu lawan daripada kata rahmat, dan rahmat itu lawan daripada kata laknat. Jadi begitu. Kalau dalam bahasa Arab mudahnya begitu. Nah, rahmat itu sendiri maknanya luas. Bisa bermakna pertolongan, bisa bermakna bimbingan, bisa bermakna perlindungan, bisa juga bermakna kasih sayang. Kadang-kadang Allah tidak menjelaskan tentang rahmat, tapi menjelaskan kebersamaan kan. Ya misalkan innallaha ma'akum, sesungguhnya Allah bersama kalian. La in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah, jika kalian mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Nah, kadang-kadang kata rahmat itu diungkapkan dalam bentuk ma'a saja. Makanya kalau dalam bahasa Arab ma'a itu maknanya adalah maudiun ijtima. Yang maudiun ijtima itu artinya adalah bermakna kebersamaan Allah dalam bentuk pertolongannya, bimbingannya, rahmatnya, dan juga perlindungannya. Kadang-kadang juga begitu. Dalam surat 9 ayat 71 ini Allah menjelaskan siapa saja orang yang mendapatkan rahmat atau bagaimana cara mendapatkan rahmat dalam pengertian luas tadi. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Pertama adalah orang-orang beriman yang dia implementasikan bentuk imannya itu dalam bentuk saling tolong-menolong, saling bahu-membahu. Jadi di antara karakter orang beriman yang benar imannya itu adalah diwujudkan dalam ba'duhum awliya'u ba'din. Itu sebetulnya begitu. Sama misalnya orang-orang kafir pun begitu dalam surat 8 ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir itu satu dengan yang lain saling tolong-menolong, bahu-membahu. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi
fasadi wa fasadul kabir. Kalau kalian tidak melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan orang kafir, maka akan terjadi kerusakan dan fitnah yang besar di muka bumi ini. Jadi jangan heran, misalkan ketika Hamas mendobrak Iron Dome misalnya, milik Israel, kemudian Israel marah dan kemudian Amerika marah. Kemarahan Amerika diwujudkan dalam bentuk memberikan bantuan dengan mengirimkan kapal induk misalnya, yang sangat besar. Nah, itu memang dalam ayat begitu, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi jangan heran. Yang harus Bapak heran adalah ketika mereka mengirimkan bantuan bukan hanya mengacak umat Islam yang hanya bisa ngacak tapi tidak mengirimkan bantuan. Jadi jangan heran kalau Amerika membantu. Jadi jangan heran kalau itu memang begitu. Yang harus diherankan adalah apa? Yang harus diherankan kaum muslimin, negara yang mayoritas muslim tidak melakukan apa seperti dilakukan oleh Amerika. Jadi kalau Amerika melakukan itu jangan heran. Kok Amerika membantu ya? Jangan heran karena memang begitu. Karena memang begitu. Justru harus kita heran. Kenapa? Negara yang pemimpin yang mayoritas penduduknya adalah muslim heran nggak bisa memberikan bantuan apa. Nah, itu kita kadang-kadang keheranannya salah gitu loh ya. Jadi salah heran kenapa Amerika ya, kenapa misalkan Prancis, kenapa yang lain kok mengirimkan bantuan. Yang harus diherankan adalah kenapa negara yang mayoritas pemimpinnya adalah muslim, penduduknya adalah muslim, tapi kenapa tidak memberikan bantuan. Nah, jadi begitu. Jadi orang beriman itu ya, yang mendapatkan rahmat satu beriman dan mewujudkan bentuk imannya dalam bentuk apa? Ba'duhu awliya ba'd. Nah, jadi begitu Pak. Ini pertama. Kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah. Di bagaimana kita mau mendapatkan rahmat dalam pengertian pertolongannya? Bagaimana kita mau mendapatkan rahmat dalam pengertian perlindungannya? Bagaimana mau mendapatkan rahmat dalam bentuk bimbingannya? Sementara kita tidak ba'duhum awliya ba'din. Satu dengan yang lain tidak saling mendukung, tidak saling membantu, yang ada saling menghantam, yang ada saling menjatuhkan. Bahkan ketika Hamas menyerang, ada berita yang itu ustadz yang ngomong bahwa Hamas itu adalah merupakan buatan Amerika untuk memancing Israel sehingga Israel menghabiskan warga Palestina. Sekejam itu kan tuduhan itu. Ada yang kayak gitu. Yang berbicara itu kayak begitu ada. Ini kan sesuatu yang kalau menurut saya tidak punya, jangankan agama kan, hati pun nggak punya. Hati pun nggak punya. Maka kata orang kenapa? Tidak perlu menjadi muslim untuk membantu Palestina, cukup menjadi apa? Manusia. Ini malah menuduh terhadap seperti itu. Padahal kronologis terbentuknya Hamas juga kan sangat jelas sekali. Seleksi masuknya pun kan sangat jelas sekali, ketatnya luar biasa. Ya, sampai kalau ada orang, kenapa seleksinya begitu ketat? Karena kalau ada orang yang dia adalah mata-mata untuk masuk ke situ, itu otomatis dia, ya tadinya memata-matai, pasti dia justru masuk Islam dengan seleksi yang ketat seperti itu. Ya, diajarin akidahnya yang benar, diajarin supaya hafal Quran dan sebagainya. Orang yang mau mata-mata kalau misalkan dia masuk dengan syarat seperti itu, dia pasti masuk Islam. Nah ini kaum muslimin ini kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah harus begitu. Jadi ya dalam konteks ini saya ingin sedikit membahas ya bagaimana ayat ini kalau kita kontekstualisasikan dalam saat ini, ya, dimana kita sudah melihat bagaimana perang antara Palestina dengan Israel ini kan sangat luar biasa. Dan 20 hari ya dari semenjak serangan Hamas tanggal 7 Oktober yang lalu ke markas ataupun benteng pertahanan Israel yang diasumsikan benteng terkuat, Iron Dome-nya ternyata jebol. Ini kan di framing saja, mungkin benteng terkuat ternyata tapi jebol juga.
Akhirnya muncullah berbagai macam tuduhan kalau ini adalah serangan teroris dan lain sebagainya. Saya ingin katakan begini, ini kita harus paham ya secara bahasa. Dalam dalam Quran surat yang ke-16 ayat yang ke-126 ini ada kalimat begini. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Pada ayat begitu. Ada 3 kata aqabah. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Ini ayat asbabun nuzulnya terkait dengan perang Uhud, Pak. Perang Uhud itu ya, orang kafir membunuh pamannya Rasul bernama Hamzah, bukan hanya dibunuh, bahkan dimutilasi. Dipotong tangannya, dipotong kupingnya. Sampai menyebabkan Rasul marah. Sehingga Rasul saat itu ingin membalas terhadap apa yang mereka lakukan orang kafir itu. Ingin membalas. Kalau perlu dengan balasan yang lebih daripada itu. Kemudian ayat ini turun. Ya, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Jika engkau mau membalas, maka balaslah dengan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka siksakan kepada engkau. Itu ada kalimatnya beda. Padahal kalimatnya sama istilahnya, tapi terjemahnya beda. Jika engkau membalas, maka balaslah dengan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka siksakan. Jadi aqobah yang pertama artinya balasan, aqobah yang terakhir artinya siksaan. Ini kalau dalam bahasa balaghah, di antara cabang ilmu balaghah itu ada yang disebut dengan ilmu badi. Ilmu badi itu adalah ilmu yang bicara tentang keindahan Al-Quran, keindahan bahasa. Di antara ilmu badi itu ada namanya al-muhassinat, ya, bicara tentang masalah keindahan. Cara membuat al-muhassinat itu namanya adalah al-musyakalah. Nah, jadi ini bahasa balaghahnya namanya al-musyakalah. Apa musyakalah itu? Musyakalah itu adalah 2 istilah yang sama tapi maksudnya beda. Itu namanya musyakalah. Ya, ada istilah yang sama tetapi maksudnya maknanya beda. Bapak sering mendengar misalkan dalam surat Al-Imran, wa makaru wa makarallah. Artinya apa? Mereka orang kafir berbuat makar, berbuat tipu daya. Kemudian Allah juga membalas. Berarti kalau begitu, kalau kita terjemahkan tekstual, berarti Allah membuat tipu daya dong. Ya, masa Allah membuat tipu daya? Orang kafir membuat tipu daya, Allah membuat tipu daya. Kalau begitu, Allah ngikutin perbuatan orang kafir kalau begitu. Sama-sama membuat tipu daya. Loh, masa katanya Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Katanya Allah itu Al-Hakim. Masa Allah membuat apa? Tipu daya. Kan begitu. Nah, ini namanya al-musyakalah. Jadi kita itu kalau misalkan gak ngaji balaghah memang gak bakalan paham bagaimana indahnya. Musyakalah itu ada 2, ada musyakalah lafzi, ada musyakalah maknawi. Baru ngedengar kan istilah ini kan? Pak, baru ngedengar kan? Hah? Beberapa tahun ngaji gitu baru. Begini, baru ngedengar. Jadi kita itu kadang-kadang begini. Makanya kita itu nggak bisa, Pak, memahami Quran itu tekstual itu nggak bakalan bisa. Salah kita persepsinya. Kacau kita nanti kesimpulannya. Allah membuat tipu daya. Sama seperti orang kafir. Kalau begitu Allah zalim dong. Allah ini namanya al-musyakalah. Jadi musyakalah itu artinya sesuatu itu istilahnya sama tetapi maksudnya beda. Istilahnya sama tetapi maknanya beda. Jadi kalau orang kafir membuat makar itu bentuk kejahatan, bentuk kezoliman. Tapi kalau Allah membuat makar itu bentuk keadilan. Itu bentuk kebijaksanaan, itu bentuk kecerdasan. Begitu, itu musyakalah itu begitu. Sama kalau misalkan orang kafir menyerang kaum muslimin, itu namanya bentuk siksaan, bentuk ancaman, bentuk penjajahan. Tapi kalau orang muslim kemudian membalas serangan mereka, itu bentuk perlawanan, itu bentuk keadilan, itu bentuk pengambilan hak namanya. Jadi nggak bisa dikatakan kalau Hamas merebut kembali Iron Dome, itu adalah merupakan milik Hamas yang direbut Israel, milik Palestina, itu namanya adalah mengambil hak. Nggak bisa dikatakan itu bentuk terorisme. Nggak bisa itu dibentuk adalah agresi, nggak bisa.
Sama kayak ketika kita melawan penjajah, nggak bisa disebut kita penjajah. Sama-sama bentuknya adalah perlawanan, tapi beda maksud, beda tujuan, beda makna. Misalkan ketika Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad 22 Oktober 1945 yang sekarang dijadikan hari apa? Hari Santri, HSN, Hari Santri Nasional, itu adalah cikal bakalnya resolusi jihad 22 Oktober 1945. Kenapa resolusi jihad itu muncul? Setelah kita mendeklarasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, ternyata Belanda nggak rela melepaskan Indonesia yang kaya begini di Agustusnya, sehingga mereka berusaha untuk kembali menguasai Indonesia, mengerahkan kembali pasukannya, mencengkramkan kembali kuku-kukunya. Padahal kemerdekaan RI sudah dideklarasikan 17 Agustus. Tapi karena Belanda masih ingin bercokol dan menjajah Indonesia, Bung Karno bingung. Maka minta fatwa kepada para ulama, dikumpulkanlah ulama Jawa Madura, maka dikeluarkanlah namanya resolusi jihad 22 Oktober 1945. Agustus, September, Oktober, 2 bulan kemudian muncul resolusi jihad. Disitulah akhirnya ulama dan santrinya bergerak. Yang kata Profesor Ahmad Mansur Surya Negara disebut dengan santri incredible. Apa santri incredible itu? Perlawanan kaum santri. Jadi santri itu tawurannya dengan penjajah, Pak. Mantap. Anak STM sekarang tawurannya masih apa, Pak? Jadi santri itu pernah sejarah tawuran santri pada tanggal 22 Oktober 1945, sejarah tawurannya dengan siapa? Belanda. Nah, itulah hebatnya santri. Makanya kalau kata siapa? Kalau kata Profesor Ahmad Mansur itu, ya, santri itu adalah merupakan kaum intelektual. Belajarnya lokal tapi ilmunya global. Karena semua yang dipelajari oleh santri adalah ilmunya ilmu global. Ulamanya pun ulama global. Referensi santri itu adalah referensi global, Pak. Contoh dia belajar tentang Bulughul Maram. Bulughul Maram karangan siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani ulama siapa? Ulama global, internasional. Dia belajar tentang apa? Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin karya siapa? Imam Nawawi al-Dimashqi. Imam An-Nawawi ulama apa? Ulama global, internasional. Dia belajar tentang tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain karya siapa? Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Jalaluddin Asyuti dan Mahali ulama apa? Ulama global. Kalaupun dia belajar Nasuhul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Al-Bantani pun adalah ulama internasional gitu. Itu santri itu kaum intelektual. Referensinya referensi global, Pak. Nggak ada referensi lokal. Belajar Arabnya, belajar apa? Belajar Alfiyah. Alfiyahnya karya siapa? Ibnu Malik. Ibnu Malik itu siapa? Ulama global dari Spanyol, Andalusia. Jadi semua yang dibaca santri itu adalah karya ulama global. Jadi zaman itu santri itu. Santri itu kata siapa? Kata Ahmad Mansur adalah merupakan kaum intelektual, ya. Makanya nggak usah minder jadi santri. Ya, 22 Oktober 1945 itu yang musir para penjajah itu adalah kaum siapa? Santri dan kiainya. Itu disebut dengan santri incredible. Ya, perlawanan kaum santri. Jadi begitu. Nggak, mahasiswa itu nggak pernah perang, Pak. Paling demo bakar ban gitu doang mahasiswa. Yang pernah perang melawan penjajah itu adalah siapa? Santri. Sekarang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Makanya penamanya adalah apa? Ketika orang-orang Indonesia ingin memperebutkan, ingin mempertahankan negaranya, itu disebutnya namanya jihad fisabilillah, bukan penjajahan, bukan penyerangan. Nah, ini kita jangan kalah kita dengan permainan kata itu. Jadi wa makarullah itu bukan Allah membuat tipu daya. Allah membalas tipu daya. Makarnya Allah berbeda dengan makarnya orang kafir. Orang kafir makarnya adalah kejahatan, orang kafir makarnya adalah kezaliman, tapi Allah makarnya adalah keadilan. Allah makarnya bentuk kebijaksanaan. Allah makarnya bentuk kecerdasan, kealiman, kehakiman Allah. Paham ya? Contoh lebih konkretnya begini. Contoh konkretnya, ya biar paham al-mustaqal. Bapak punya rumah, Bapak masang CCTV di rumah Bapak.
Tujuannya apa Pak masang CCTV-nya? Untuk apa Pak masang CCTV di rumah? Untuk mengawasi supaya kalau ada orang mau berbuat jahat, Bapak bisa lihat, antisipasi. Bapak pasang CCTV di rumah dalam rangka agar bisa mengawasi orang yang mau berbuat jahat terus, sehingga Bapak bisa antisipasi. Sekarang ada perampok masang CCTV di sekitar rumah Bapak. Perampok masang CCTV, ya. Ustaz Abdul Rahman pasang CCTV di rumahnya supaya mengawasi orang. Sekarang ada perampok, ada maling pasang CCTV di sekitar rumah Ustaz Abdul Rahman misalnya gitu. Dipasang sama dia kiri kanan, atas, depan, belakang misalnya. Dia pasang CCTV. Kerjaannya sama-sama masang, tapi kira-kira maksudnya beda nggak? Beda maksudnya gitu loh. Kalau tuan rumah masang CCTV untuk ngawasin supaya orang kalau mau berbuat jahat ketahuan sehingga kita bisa antisipasi. Kalau misalkan perampok masang CCTV tujuannya untuk mengawasi tuan rumah kapan dia lengah, kapan dia lalai. Pas udah dia lengah, dia lalainya di rumah, dia masuk untuk berbuat jahat. Sama-sama kerjaannya masang. Jelas nggak kira-kira? Itu namanya musakalah namanya. Jadi dalam bahasa Quran ada yang begitu. Tidak bisa bacanya Rasulullah dengan tidak bisa bacanya kita sama-sama tidak bisa baca, tapi berbeda maksud. Nah, kalau nggak ngaji balaghus susah kita. Jadi ujungnya wah Tuhan berbuat makar ya, Tuhan berbuat zalim ya. Jadi begitu. Jadi sama serangan Hamas itu ke Iron Dome itu tidak bisa dikatakan sebagai bentuk terorisme, nggak bisa. Dikatakan sebagai bentuk agresi penjajahan, nggak bisa. Itu dalam bentuk pembalasan. Sama ketika Rasulullah SAW marah dengan dimutilasinya Hamzah di dalam perang Uhud. Kemudian Rasulullah SAW ingin membalas, maka disitu disebutnya wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Dia dalam bentuk hukuman, dalam bentuk balasan. Makanya kalau Allah menyiksa orang jahat, menyiksa orang zalim, menyiksa orang maksiat, itu bukan Allah kejam, nggak bisa. Itu bentuk hukuman, itu bentuk balasan. Dan itu bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak. Jadi ayat ini berbicara orang mukmin yang dia wujudkan keimanannya dalam bentuk saling tolong-menolong satu dengan yang lain, itu termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah. Jadi kita bagaimana mau mendapatkan rahmat Allah kalau misalkan kita tidak mau saling tolong-menolong, membantu satu dengan yang lain. Ini syarat yang pertama, ciri yang pertama mendapatkan rahmat Allah. Ya, ini kan luar biasa tentang perang. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk indikasi bahwa Israel itu akan binasa. Karena saya lihat memang umat mulai tercerahkan, tersadarkan. Ya, karena ini bukan perang ya, ini adalah merupakan penjajahan dan semacam bentuk genosida gitu. Nggak bisa kalau perang sampai mau memutuskan listrik, memutuskan air, memutuskan jalan untuk memberikan bantuan. Ini kan namanya pembersihan etnis atau genosida. Nah, ini kan kita kaum muslimin minimal harus menyuarakan itu. Ya, walaupun ada segelintir dan sekecil orang muslim yang bantu kagak apa kagak tapi nyinyirnya doyan gitu. Ya, bantu kagak apa kagak nyinyirnya doyan banget gitu. Kalau ada musibah yang menimpa kaum muslimin kayaknya senang banget nyinyirnya gitu. Ini kan yang seperti ini kan sebetulnya tidak dipertanyakan tentang keislaman, tentang keimanannya dipertanyakan. Ya, ukhuwah itu yang paling kuat adalah ukhuwah imaniyah. Ya, kita itu saudara itu kan banyak. Ada persaudaraan karena keimanan, persaudaraan karena kemanusiaan, persaudaraan karena wilayah, ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka dan Palestina ini sebagai negeri Sam itu adalah sebuah negeri yang Rasul mengatakan tuba li ahli Sam. Berbahagialah penduduk Sam. Sahabat bertanya, di mana ya Rasulullah? Kenapa? Kata Rasul, di annal malaikata, sesungguhnya malaikat itu basitun ajnihataha 'alaiha. Karena malaikat mengepakkan sayapnya ya itu bagi penduduk negeri Sam. Jadi negeri Sam itu termasuk negeri yang Nabi SAW sabdakan seperti itu. Itu negeri Sam. Bahkan Nabi mengatakan bahwa akhlak masyarakat yang luar biasa itu adalah akhlak
yang ada di negeri Syam. Nah, negeri Syam itu salah satunya adalah Palestina masuk Jordan, Palestina, Yaman, itu negeri Syam. Dan itu adalah negeri para nabi. Apalagi di Palestina ada kiblat pertama kaum muslimin Al-Aqsa, ya, yang itu menjadi kiblat pertama, dan Nabi melakukan Isra Mi'raj ketika di mana? Al-Aqsa. Jadi Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Aqsa naik ke Sidratul Muntaha di situ. Jadi ada korelasi yang sangat kuat. Kalau misalkan kita sebagai Muslim Indonesia peduli ke sana, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia yang di pembukaan undang-undangnya apa? Segala bentuk penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan Palestina termasuk negara yang memberikan support terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Nah ini banyak sekali ikatan. Jadi banyak sekali ikatan. Ya, Turki sudah sibuk. Turki sibuk untuk memberikan bantuan. Bahkan Putin yang secara akidah berbeda juga sibuk ingin memberikan bantuan. Nah, negara kita sibuk untuk memasangkan anaknya untuk jadi wapres, kan bingung. Ya, sibuknya tadinya strateginya. Yang lain sibuk memberikan bantuan negara, gimana caranya? Ini masih sibuk memasangkan anak untuk jadi wapres. Jadi budak keneh deh kadang-kadang, aduh ampun ya. Kalau dalam ilmu alfiah begini, la yazuju ibtida'an bin nakirah, ya, malam yufid ka inda zaidin namirah. Itu kalau dalam kitab alfiah itu bednya begitu, la yazuju ibtida'an bin nakirah malam yufid ka inda zaidin namirah. Apa maksudnya? La yazuju ibtida'an bin nakirah, enggak boleh membuat mubtada itu dengan isim nakirah. Mubtada itu artinya sebuah kalimat isim yang berada di awal kalimat. Dan Zaidun qaimun misalkan. Zaid itu berdiri. Allahu Akbar. Allah itu akbaru, itu maha besar. Nah, itu namanya mubtada khobar. Nah, mubtada ini karena dia berada di depan, kata Syekh Khalil Al-Bangkalan, itu digambarkan mubtada itu adalah merupakan pemimpin. Syekh Khalil Bangkalan itu kampungnya Ustaz Abdul Rahman, kampungnya Kiai. Jadi kalau kajian alfiah di Indonesia itu sanadnya kepada beliau, Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan itu nyambung sanadnya kepada pengarang Ibnu Malik. Syekh Khalil Bangkalan itu kehebatannya, dia bisa memberikan hukum fikih dengan ilmu nahwu. Itu kalibernya sudah kaliber wali. Karena kita jarang mengkaji biografi para ulama, makanya kita kurang tertarik mengkaji mendalami ilmu ulama. Bahkan tidak sedikit karena kita jarang mengkaji biografi ulama, kita kadang-kadang kurang hormat kepada siapa? Ulama. Syekh Khalil Bangkalan itu begitu. Jadi kata Syekh Khalil Bangkalan apa? Mubtada itu adalah merupakan pemimpin. La yazuju ibtida'an bin nakir. Enggak boleh mubtada itu dengan isim nakiro. Isim nakiro itu adalah isim yang berbentuk umum, ya. Nakiro itu berbentuk, karena dia berbentuk umum, dia awam. Awam itu artinya bodoh gitu. Jadi nakiro itu bodoh. Jadi mubtada itu harus dengan isim ma'rifat. Kata kayak Zaidun qaimun itu isim ma'rifat. Allahu Akbar itu isim ma'rifat. Kecuali darurat, ya. Malam yufid ka inda zaidin namirah, kecuali darurat seperti inda zaidin namirah, di sisi Zaid ada macan, itu adalah darurat. Itu ada darurat. Nah maksudnya apa? Pemimpin itu nggak boleh pakai nakirah, nggak boleh pemimpin itu orang bodoh, ya. Harus isim ma'rifat. Ma'rifat itu kan isim yang mengetahui, pengetahuan yang berpengetahuan dengan Allah. Nggak boleh, itu bisa rusak. Itu dalam ilmu nahwu pun begitu. Mubtada saja nggak boleh dengan nakirah, karena itu bisa masalah. Itu mubtada nggak boleh dengan isim nakirah. Apalagi pemimpin yang memimpin 270 juta manusia, dan negara yang lebih besar daripada Singapura 8 kali lipat, itu nggak boleh. Jadi dalam ilmu nahwu, Pak, kalau kita bikin mubtada dari nakirah itu rusak, Pak. Itu rusak. Itu dalam susunan bahasa Arab. Kalau ada mubtada pakai isim nakirah, rusak susunannya, Pak.
Itu begitu itu. Jadi gitu, kacau nanti itu susunan. Apalagi ini memimpin manusia. Ini kita bicara nahu. Susunan kalimat kalau misalkan pakai nakiroh rusak, apalagi susunan manusia 270 juta dipimpin orang yang enggak rusak aja. Hancur itu. Coba Bapak, itu bait yang ke-63 dalam Al-Qiyah. Coba baca kalau misalkan rusaknya bahasa, kalau misalkan nggak tepat menggunakannya, apalagi manusia. Nah, itulah kalau Ki Khalil Bangkal itu ngomongnya kan, rusak bahasa kalau misalkan nggak benar nyusunnya, apalagi apanya? Kalau dalam bahasa Inggris pakai apa? Gramatika. Kacau nggak kira-kira Pak? Kalau misalkan susunannya salah, kacau, rusak. Apalagi nyusun manusia. Nah itulah, kurang lebih begitulah kurang lebih. Ya. Nah, jadi nggak apa-apa lah. Saya sengaja kalau pakai bahas balagoh dikit, biar bapak-bapak tertarik kepada agama kita. Agama kita itu nggak bisa belajar hanya di apa? Hanya di apa? Apa namanya? Kita itu kan kadang-kadang baru belajar di atasnya aja udah ngerasa pinternya luar biasa gitu loh ya. Baru belajar di permukaan aja kita baca-baca di Google gitu, baca-baca kita kan udah ngerasa pinternya udah malas ngaji gitu loh. Ini kalau usah lebih dalemin lagi gitu loh ya, belajar bahasa kan gitu. Banyak orang sekarang kan kadang-kadang gitu Pak, pinter belum sombongnya udah duluan gitu loh ya. Pinternya belum sombongnya udah apa? Udah duluan gitu. Padahal pinternya belum, dia baca pun baru baca permukaan gitu. Nah, jadi begitu. Karena saya pernah ketemu dengan orang, sombongnya minta ampun. Semuanya dikritik, semuanya begini, semuanya dibantai. Masa tanya hal yang prinsip aja dia nggak ngerti. Jadi sombongnya sudah duluan, pinternya belum, sombong sudah duluan. Banyak orang-orang sekarang kayak begitu. Banyak orang sekarang. Ya, baru kita bahas sedikit dari yang ininya. Nah, jadi begitu. Nah, yang kedua ya di dalam ayat ini, syarat kita ingin mendapatkan rahmat Allah itu adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Ya. Memerintahkan kepada yang baik itu bahasa sosiologi Kunto Wijoyo adalah namanya humanisasi. Memanusiakan manusia. Ada namanya pelajaran sosiologi Islam atau sosiologi profetik. Nah, jadi jangan sosiologi barat terus ya. Jadi kita perlu kadang-kadang belajar sosiologi Islam. Dan namanya sosiologi Islam itu adalah sosiologi profetik, sosiologi Nabi gitu ya. Karena dalam Islam Pak, sebetulnya strata sosial itu memang ada. Tapi strata sosial dalam Islam itu berbeda dengan strata sosial dalam ilmu sosiologi barat. Kalau ilmu sosiologi barat kan strata sosial itu kan ya kayak Belanda misalkan kaum priai, kaum abangan, kaum satri misalkan. Tapi kalau dalam agama kita strata sosial itu ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu strata sosial. Jadi strata sosial dalam agama kita adalah atqakum. Itu orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah karena takwanya, bukan karena nasabnya, bukan karena status sosialnya, bukan karena jabatannya, bukan karena uangnya, apalagi karena kewarganegaraannya. Nggak bisa. Karena kalau status sosial karena kewargaan negara, warga negara itu Pak, itu tidak diusahakan dapatnya. Tergantung Bapak di mana lahirnya, itu nggak diusahakan. Sama kalau misalkan dia status sosial karena harta, wah itu susah. Tapi strata sosial dalam agama kita, tingkatan sosial, kelas sosial dalam agama kita adalah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, takwa ini usaha semua manusia. Mau dia budak, kalau dia takwa lebih mulia daripada tuannya. Mau dia kulit hitam, kalau dia takwa lebih mulia daripada kulit putih. Mau dia orang miskin secara dunia, kalau dia takwa lebih mulia daripada siapa? Orang kaya. Mau dia orang miskin, kalau dia lebih takwa, dia lebih mulia daripada orang kaya. Walaupun dia rakyat, kalau dia takwa, dia lebih mulia daripada presiden. Kalaupun dia orang Indonesia, kalau dia takwa, dia lebih mulia daripada orang yang tinggal di Mekah. Karena ada yang tinggal di Mekah, tapi Abu Jahal itu masalahnya. Ada yang tinggal di mana Abu Jahal tinggalnya Pak Kira? Ketemu Nabi nggak Abu Jahal gitu? Melihat Ka'bah nggak? Hampir tiap hari dia lihatin Ka'bah.
Jahal dengan Ustaz Ahmad muliaan siapa kira-kira Pak? Hah? Muliaan siapa? Abu Jahal dengan Ustaz Ahmad kira-kira? Ustaz Ahmad tinggal di Cihideng sana tuh. Untung dunia. Sehingga Cihideng di peta orang petir tak. Jangan di Google Map kita panggih kata kadang-kadang segala. Abu Jahal tinggal di Mekah sehari-hari ketemu Ka'bah bahkan melihat Nabi Muhammad. Tapi muliaan siapa? Muliaan Ustaz Ahmad. Nggak ada orang yang ke sana. Bapak mau kemana? Mau ke Mekah mujarah ke Abu Jahal? Nggak ada kayak gitu. Jadi artinya di situ stratifikasi sosial dalam agama kita adalah atqakumnya. Karena itu hasil usaha, kerja keras setiap individu. Nah, jadi gitu. Nah, dalam ilmu sosial Islam, sosiologi Islam, ya'muruna bil ma'ruf itu dia adalah merupakan humanisasi, proses memanusiakan manusia. Karena banyak manusia yang tidak manusiawi. Banyak manusia yang tidak manusiawi. Surat Al-A'raf ayat 179. Ketika Allah menjelaskan tentang penghuni neraka jahanam itu adalah manusia. Tapi hebatnya Allah memberikan kriteria. Siapa manusia yang menghuni neraka jahanam adalah manusia yang apa? Manusia apa? Manusia yang seperti binatang. Coba lihat. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul. Jadi kita ngaji itu Pak dalam rangka minimal jadi manusia aja dulu deh. Nggak usah jadi malaikat dulu, jadi manusia aja dulu gitu. Jadi kita itu, kenapa kita harus ngaji, kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus ibadah? Minimal kita jadi siapa? Jadi manusia aja dulu. Baru nanti kita cuma manusianya manusia yang. Jadi di dalam ayat itu Pak, Al-A'raf 179, orang yang masuk neraka itu adalah manusia, sama seperti kita, tetapi apa? Kal an'am. Manusia yang seperti apa? Binatang. Makanya amar ma'ruf itu adalah proses memanusiakan manusia. Manusia seperti binatang. Binatang itu kan yang dipikirin apa Pak? Hah? Perut, bawah perut, atas perut, kan begitu. Kan begitu. Binatang. Makanya di sini kal an'am. Itu kalau masuk dalam ilmu balaghah namanya masuk bab tasbih. Bab tasbih itu Pak penekanannya adalah wajhu tasbihnya. Tasbih itu ada musabbih, ada musabbah bih, ada wajhu tasbih, ada adatut tasbih namanya. Contoh gini, ini supaya tahu kalau ada perumpamaan dalam Quran ya. Jadi inti dari perumpamaan itu wajhu tasbih. Wajhu tasbih itu artinya sifat karakter yang menyerupai. Ini maksudnya bahaya nih kalau misalkan kita, kenapa Allah menggambarkan kayak begini, ini bahayanya. Contoh gini, Sukron makmun, contohnya saya aja deh. Sukron kal asad. Sukron itu seperti apa? Seperti meong, seperti harimau, seperti maung. Harimau itu bahasa Sundanya apa? Maung. Maung itu apa Pak? Manusia unggul itu maung. Apa mau? Kependekan dari manusia unggul. Makanya lambang Siliwangi itu mau manusia. Jadi manusia harus kayak mau. Sukron kal asad. Sukron itu seperti apa? Seperti mau, seperti harimau. Seperti harimau itu bukan saya kumisnya kayak harimau, tubuhnya belang kayak harimau, jalannya ngerondang, giginya bertaring. Bukan itu. Tapi apanya? As-sujaahnya, keberaniannya seperti harimau. Keberaniannya seperti harimau. Itu namanya wajhu tasbih. Inti dari penyerupaan, inti daripada permisalan itu bukan fisiklinya, tapi wajhu tasbihnya, karakter.
Jadi nanti banyak manusia yang masuk neraka itu casingnya manusia, tapi wajhut tasbihnya, karakter, sifat, jiwanya adalah binatang. Bahkan dia lebih hina, sesat daripada binatang. Kenapa? Binatang begitu wajar, tidak punya akal, tidak punya hati. Manusia kurang ajar karena dia dikasih akal, dikasih hati. Itu masalah. Itu wajhut tasbih. Jadi wajhut tasbih itu adalah yang paling penting dari sebuah tasbih. Penyerupaan. Karena rukun tasbih ada 4. Musabbih, musabbah bih, wajhut tasbih, dan adatut tasbih. Karena lah cicing lah dengan lah ngomong naon sesuatu itu penting kayak begitu. Itu makanya kenapa kita harus dikeprak-keprak berbuat baik. Jadi sebetulnya amar ma'ruf dalam agama kita, Allah ingin agar kita jadi siapa? Manusia. Apalagi manusia beriman. Jadi kalau Bapak di SMS, di WA, di telepon suruh ngaji, dikeprak-keprak, diumumkan, diapain, itu ada orang yang peduli agar kita jadi siapa? Jadi manusia. Nanti berterima kasihnya ketika kita sudah sakarat. Terima kasih ya Pak Doni udah sering WA supaya saya ngaji gitu. Tapi kan jangan sampai kita berterima kasih sakarat dulu gitu lah itu. Kan begitu. Ya. Tanda itu kode ya. Sudah masuk suruh. Aduh, berarti lanjut Pak ya. Lanjut. Nah, yang kedua, yang ini saya katakan gitu, amar ma'ruf. Kenapa setiap amar ma'ruf itu ya namanya amar ma'ruf, bukan amar soleh? Kenapa bukan amar hasan? Kenapa bukan amar toyib? Padahal artinya sama-sama apa? Artinya sama-sama apa Pak? Baik. Kenapa amar ma'ruf bukan amar toyib, bukan amar hasan, bukan amar soleh, bukan amar bir? Kenapa amar ma'ruf? Rata-rata Quran ketika memerintahkan kepada kebaikan amar ma'ruf, amar ma'ruf, amar ma'ruf. Kenapa kita nggak rubah? Amar soleh dan nahi mungkar misalnya. Amar hasan dan nahi, itu pantasnya kagok amar hasan nahi mungkar. Karena kebaikan dalam agama kita kan, dalam Quran itu kan istilahnya banyak. Ada hasan, ada ma'ruf, ada bir, ada thayyib, ada khair. Banyak kan? Cuma kalau orang kita tetap aja mau hasan, mau bir, mau khair, mau thayyib, mau apa? Nah, itu tetap aja terjemahnya apa? Baik, begitu. Baik. Karena ya itulah bahasa kita harus mengakui lah kalau bahasa Indonesia itu miskin. Harus mengakui, masih kalah kita dengan bahasa Sunda, dengan bahasanya orang Luiliang, kalah. Ya, kalau orang Luiliang kan bisa baik itu bisa halus, bisa sae, bisa bagus, bisa baik, sama. Orang Sunda tuh begitu. Ih sae amat, ih halus amat, ih bagus amat, ih ada tuh sampai ada berapa bahasa Sunda itu sama. Tapi kalau bahasa Indonesia baik gitu. Bahasa Indonesia itu Pak makan, ke orang tua makan, ke pejabat makan, ke anak kecil makan, ke preman makan. Tapi kalau Sunda beda, ke anak kecil dek, mam, ke orang tua ma, tuan, kan gitu. Ke teman sebaya dahar, ke preman nyatu sia, cicing wae sia nyatu sia gitu misalnya gitu. Jadi masih mending gitu loh. Tapi nah itulah bahasa kita. Jadi makanya Pak sebetulnya terjemah bahasa Indonesia itu tidak merepresentasikan tentang esensi daripada bahasa Arab. Saya pernah bahas begini Pak, ya. Saya tanya nih ke bapak-bapak, ini orang-orang ini kan rata-rata orang pintar di sini kan. Pak, sebetulnya dalam teori fisika itu ada nggak istilah gelap sebetulnya? Yang dipelajari itu kalau kita belajar fisika terang atau gelap sebetulnya? Hah? Pak, kalau kita belajar fisika itu yang kita pelajari teori terangnya, cahaya atau teori gelapnya?
Hah? Teori cahaya. Kenapa ada istilah gelap? Karena kita nggak bisa membahasakan sesuatu ketiadaan cahaya, akhirnya kita pakai apa? Gelap. Jadi gelap itu gambaran ketiadaan apa? Yang dipelajari adalah teori panas atau teori dingin. Hah? Dalam hukum fisika itu sebetulnya dingin itu ada nggak sih sebetulnya? Ada nggak Pak? Karena yang kita pelajari teori apa Pak? Panasnya. Kita pelajari teori panas. Tetapi ketika ketiadaan panas, suhu minus 400 derajat Fahrenheit misalkan, sehingga yang lain jadi diem, yang lain jadi beku, maka diterjemahkan nah, untuk menggambarkan ketiadaan panas itu, kemudian kita ucapkan kata apa? Dingin. Jadi sebetulnya begitu. Sama sebetulnya. Makanya saya ketika berdebat dengan orang, tapi orangnya susah juga diajak debat. Bukan debat, diskusi. Kata saya gini, ya ente jadi patokan seorang itu lurus tidak lurus akidahnya, pertanyaannya cuma satu, Tuhan di mana? Saya pernah Tuhan di mana? Jadi untuk menguji saya ini akidah saya lurus atau tidak lurus, ditanya passwordnya Tuhan itu di mana menurut saya subur. Ketika misalkan saya tidak mengatakan Tuhan di langit, kata oh ini akidahnya tidak lurus. Kata saya, langit itu apa? As-sama itu artinya adalah sesuatu yang tinggi. Cuma sesuatu yang tinggi, kita untuk menggambarkan sesuatu yang tinggi, karena bahasa kita terbatas, kita katakan apa? Saya tanya, coba kamu, langit mana yang disebut dengan langit? Itu bukan langit, itu batas pandang. Batas pandang siapa? Mata kita, itu bukan langit. Coba lihat tentang ketika Nabi Isra Mi'raj. Coba bagaimana para saintis meneliti tentang Mi'raj. Sidratul Muntaha itu bukan di langit, karena di langit ke-7 Nabi ketemu Nabi Ibrahim. Ketemu Allahnya di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha di atas lagi. Definisi langit saja di para fisikawan masih debatable, apalagi ente pastikan Tuhan itu di mana? Di langit. Jadi langit itu adalah sesuatu untuk menggambarkan ketinggian sesuatu yang kita nggak bisa lagi kemudian kita terjemahkan apa? Ya sama kayak begitu. Ya, kayak begitu. Ini kan repot kalau misalkan standar orang lurus tidak lurus ditanya passwordnya apa? Tuhan di mana? Ini kalau kita diskusi saya begitu. Ini dia udah bingung duluan, belum apa-apa, belum kita masuk kepada yang lain. Tanya kayak begitu aja udah bingung duluan. Coba Isra Mi'raj. Banyak tulisan Isra Mi'raj para saintis. Jadi saintis itu menulis bahwa alam semesta kita itu katanya berdasarkan riset mereka itu sekitar 14 miliar tahun cahaya. Nah, gimana itu? Ya, para ilmuwan meneliti tentang langit, di mana langit yang sesungguhnya. Nah, jadi begitu. Jadi amar ma'ruf ini hadirin yang dirahmati Allah. Jadi dalam bahasa agama kita namanya ada memanusiakan manusia. Nah, padahal kalau kita lihat kenapa bisa begitu? Padahal kalau kita lihat ma'ruf ini kan kata dasarnya arafah. Arafah itu artinya mengenal. Kalau orang kenalan itu namanya ta'aruf. Jadi kenapa dari kata arafah? Ma'ruf itu kan isim maf'ul. Kalau diterjemahkan tekstualnya adalah yang dikenal. Tapi kenapa dari kata yang dikenal kesimpulannya jadi baik? Kata para ulama, salah satunya Imam Al-Qurtubi, dia mengatakan karena kebaikan itu sesuatu yang sudah dikenal di dalam diri manusia. Jadi semua manusia punya fitrah kodrat senang cinta kepada kebaikan. Cuma karena dia kadang-kadang ada di dalam dan tertutup dengan sesuatu hawa nafsu, ada barrier antara cinta kebaikan dengan implementasi untuk menjalankan kebaikan, maka disitulah perlu diamarkan, perlu dipengaruhi, perlu diprovokasi, perlu diajak, perlu disuruh. Maka menyuruh kebaikan itu dalam rangka memunculkan nilai-nilai kebaikan di dalam diri yang sudah dikenal untuk keluar permukaan. Makanya begitu. Makanya semua kita itu Pak sebetulnya
senang dengan kebaikan. Itulah kenapa Allah perintahkan amar ma'ruf, karena kata Allah ingin katakan semua manusia mengenal kebaikan, semua manusia mencintai kebaikan. Cuma dia cinta kebaikan tapi ada barrier, ada penghalang. Nah, karena ada penghalang perlu didorong, perlu didobrak, perlu dipengaruhi, perlu dimotivasi, perlu diperintahkan. Begitu sebetulnya. Makanya dalam hadis kita kan perlu dipaksa katanya. Kenapa anak kecil harus dipaksa? Sholat berapa tahun? 7 tahun, 10 tahun diapain? Dipukul. Karena nanti dia dipaksa, bisa, biasa, budaya, karakter. Nanti kan begitu. Paksa, bisa, biasa, budaya, jadi apa? Karakter. Kan begitu nanti. Jadi kita itu harus dipaksa. Yang disebut dengan nanti jadi apa? Amal soleh, jamaah, jadi lifestyle, jadi gaya hidup. Apa gaya hidupnya? Amal soleh. Wih, keren banget. Apa gaya hidupnya? Sholat jamaah, tepat waktu. Apa gaya hidupnya? Baca Quran. Itu proses paksa, bisa, biasa, budaya, karakter, dan sudah menjadi karakter. Itulah yang disebut dengan akhlak. Itu namanya akhlak al-jibiliyah. Jadi akhlak itu ada dua, ada akhlak jibiliyah, ada akhlak al-muktasabah. Ya, akhlak jibiliyah itu akhlak bawaan, al-muktasabah itu akhlak yang dibentuk, diciptakan, dibangun berdasarkan pendidikan. Jadi begitu. Itu amar ma'ruf namanya. Jadi nahi mungkar artinya mencegah manusia berbuat jahat. Dalam bahasa sosiologi namanya liberasi, membebaskan manusia dari kezaliman manusia yang lain. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa yutunaz zakah, mengeluarkan zakat. Salat, zakat ini dua bentuk ibadah. Ya, salat ibadah ritual individual, sedangkan zakat ritual yang berdampak sosial. Dalam kaidah fikih dikatakan begini: al-muta'addi afdalu minal qasir. Al-muta'addi afdalu minal qasir. Ibadah yang berdampak sosial bisa lebih baik daripada ibadah yang hanya berdampak individual. Jadi kita itu nggak cukup Pak, ibadah itu ibadah individual. Kalau bahasa pendidikan, kalau kita periksa rapot anak kita, itu ada yang disebut dengan KKM. KKM itu kriteria ketuntasan minimum. Misalkan anak itu pelajaran bahasa Indonesia, KKM-nya adalah 8, tapi anak nilainya 7, lulus kagak Pak? Enggak, karena tidak sesuai dengan KKM, kriteria ketuntasan ini. Misalkan pelajaran PAI, pendidikan agama Islam, KKM-nya 7, anak ternyata nilainya 6, lulus kagak? Kagak lulus. Pelajaran matematik KKM-nya 6, ternyata anak nilainya 5, lulus kagak? Kagak lulus, karena tidak sesuai dengan apa? KKM, kriteria ketuntasan minimum. Pertanyaan saya kira-kira, untuk setiap ibadah yang kita lakukan ada KKM-nya nggak sebetulnya? Ada. Karena ibadah itu punya SOP. Adanya SOP menunjukkan adanya KKM. Misalkan sholat kita KKM-nya apa? KKM-nya 8 sholat. Ternyata pas di cross check sama malaikat raqib atid, diteliti, ternyata harusnya nilai sholat kita 8, pas dicek sama malaikat ternyata cuma 6,5. Lulus kagak kira? Dicek gerakannya, ini rukunya kurang lurus kan, kayak orang mau nahan kentut kan ini rukunya. Dicek bacaannya, dicek konsentrasinya, dicek kehusuannya sama malaikat. Ternyata harusnya KKM-nya 8 baru dia lulus. Ternyata pas dicek ternyata 6,5, berarti tidak apa? Tidak lulus. Baca Quran kita ada KKM-nya, ada standarnya. Dicek sama malaikat ternyata harusnya baca Quran itu 8 juga, nilainya ternyata 7. Lulus kagak? Kagak lulus. Pertanyaannya, kalau kagak lulus kayak begitu, kira-kira yang bisa nolong supaya lulus apa kira-kira? Hah? Yang bisa nolong supaya lulus apa kira-kira? Kalau anak tadi, kemudian dia bahasa Indonesianya harusnya 8, nilainya 7. Kemudian akhirnya wali kelasnya atau guru bahasa Indonesianya ngomong, maaf Bu wali kelas, kenapa kita rapat di sini? Memang dia nilai kognitifnya kurang, tetapi saya lihat absennya rajin.
tugas dikerjain, anaknya sopan. Jadi udah saya naikin aja 8 tambahin 1. Kata guru kelas, yang tahu guru mata pelajaran. Sama pelajaran yang lain. Ternyata dia bukan hanya dilihat dari sisi apanya? Kognitifnya. Bukan hanya dilihat dari sisi pengetahuannya, tapi dilihat dari sisi afektifnya, psikomotoriknya. Ternyata anak ini satu orangnya rajin, nggak pernah telat, nggak pernah bolos, tugas dikerjain, sama gurunya sopan, alatnya luar biasa, dengan teman-temannya juga luar biasa. Udah naikin aja 8. 8 itulah tambahan dari amal sosial dia. Ini kayaknya sholatnya kurang khusyuk, gerakannya kurang bagus, bacanya kurang fasih, tapi dengan tetangganya baik, tapi dia dengan saudaranya baik, tapi sesama muslim ini orangnya dermawan, orangnya sopan, orangnya berakhlak tinggi, luar biasa. Kata malaikat yang lain, Rokib, Atid, naikin deh karunia bager di menjelmana, naik. Makanya ada orang yang ibadahnya biasa tapi sosialnya luar biasa. Al-muta'addi afdalu minal qasir. Ibadah yang berdampak sosial itu bisa jauh lebih hebat daripada ibadah yang hanya berdampak apa? Individual. Jadi nggak cukup Pak, kita itu soleh cuma sholat, zikir, baca Quran. Bisa jadi pas di cross check sama malaikat sudah sesuai dengan apa? KKM. Tidak sesuai KKM. Itulah agama kita. Kenapa sebetulnya ibadah sosial lebih banyak daripada ibadah ritual? Jadi kita itu harus ada orang yang dia tidak mau ini, cicinya pokoknya yang dia udah pede dengan sholatnya. Sholat kita jangankan bayar surga, bayar nikmat aja belum tentu cukup. Jadi makanya masjid itu di samping dia adalah untuk melakukan ibadah ritual individual, masjid itu harus dibentuk, dibuat untuk ibadah sosial. Jadi siapa tahu justru yang memasukkan kita ke dalam surga kan begitu. Coba baca hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi yang menyebabkan orang masuk ke surga itu apa? Banyak coba hadis-hadis Nabi. Ada sahabat Nabi yang setiap dia datang sama Nabi dibilang apa? Telah datang ahli surga. Setiap datang, telah datang ahli surga. Sampai-sampai anaknya Umar kan kaget. Siapa sih ahli surga itu? Amalnya seperti apa sih? Sampai-sampai dia Ibnu Umar ngomong. Dia datang, bolehkah aku nginep di rumah kamu? Bolehkah aku nginep di rumah kamu? Kenapa emang? Aku lagi ada masalah dengan orang tua. Ya bolehlah gitu. Pas dia nginep di rumahnya ternyata dia ingin memata-matai kenapa orang ini disebut oleh Nabi setiap kali datang sebagai ahli. Pas dilihat ibadah ritualnya sama, sholatnya sama, tahajudnya sama, duhanya sama. Sampai-sampai 3 hari dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Kemudian dia cerita, aku pulang selesai aku nginep. Kenapa? Aku ingin tanya sebetulnya, ingin nyelidiki apa amalan kamu yang menyebabkan engkau dijamin masuk? Ya seperti apa yang kau lihat? Nggak mungkin. Pas ketika dia sudah itu apa? Sebentar Ibnu Umar, kenapa? Aku ini tidak pernah menyimpan dendam kepada manusia. Bahkan aku sebelum tidur di list siapa orang-orang yang pernah menyakitiku tadi siang, aku maafkan, aku doakan. Jadi ternyata masalah hatinya luar biasa. Dia maafkan, akhlaknya. Jadi kalau dia mau tidur di list nih orang-orang ini. Ini tadi nih ngomongnya nyakitin kayak langsung dia ya Allah, saya maafkan, ampuni dia, sukseskan keluarganya, banyakkan rezeki. Kalau kita kan mau tidur bukan dibayangin mau dimaafin. Besok gua balas pakai apa ya? Doain aja mudah-mudahan ketabrak tronton kayak gitu. Jadi artinya apa? Ada orang yang menyebabkan dia dijamin masuk surga karena masalah hati. Masalah akhlak. Hatinya tidak juniper. Tahu juniper Pak? Julid nyinyir baperan gitu. Ibadah rajin, sholat rajin, tapi hatinya juniper. Julid nyinyir baperan. Ini kan kacau kayak begitu. Nah itu namanya apa? Yuqimunas shalah wa yutunas wa yuti'unallaha wa rasulah. Yang keempat adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Waktunya udah habis ya. Ada sedikit aja tentang ini karena saya ingin menjelaskan. Wa yuti'unallaha wa rasulah, mentaati Allah dan Rasul. Yang ini sedikit aja dah, mentaati Allah dan Rasul. Kenapa kita harus taat Allah dan Rasulullah? Alasannya ada di surat yang ke-8 ayat yang ke-24. Coba lihat surat 8 24.
Kenapa kita harus mentaati Allah dan Rasul? Jadi begini Pak ya, Allah dan Rasul itu Pak, agama kita itu bukan agama yang tidak punya alasan ketika menyuruh sesuatu. Karena kadang-kadang ada alasan yang bisa kita cerna, ada alasan yang memang tidak bisa kita cerna dengan nalar kita. Tapi minimal coba dilihat, kenapa kita harus mentaati Allah dan Rasul? Surat yang ke-8 ayat berapa tadi? 24. Coba di situ, ada dua alasan di situ. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalb. Itu dua alasan kenapa kita harus mentaati Allah dan Rasul. Alasan yang pertama adalah, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Taatilah seruan Allah dan Rasul. Ketika seruan itu, idza da'akum, apabila seruan itu lima yuhyikum, mengajak kalian kepada kehidupan. Jadi satu, semua seruan Allah dan Rasul adalah seruan agar kita hidup. Ya, bahkan kisos itu agar kita hidup. Ya. Apa kutiba alaikumul kisos? Apa dalam ayat selanjutnya? Bahwa di dalam kisos itu ada kehidupan. Itu semua, makanya disebut dengan al-maqasid as-syariah. Jadi semua perintah Allah dan Rasul, baik perintah maupun larangan, itu intinya adalah agar kita apa? Hidup. Satu. Yang kedua di situ apa? Alasannya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan ketahuilah bahwasanya Allah membatasi antara seseorang dengan apanya? Dengan hati. Artinya apa Pak di situ? Allah membatasi antara seseorang dengan hati. Artinya adalah kita itu tidak tahu apa yang sebetulnya terbaik buat kita. Kita itu taunya apa yang asik, apa yang enak, apa yang ajib, apa yang menyenangkan buat kita, bukan apa yang baik buat kita. Kutiba alaikumul qital wa huwa qurbul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal kalian semua yang enggak suka perang. Padahal kalian enggak suka perang. Tetapi apa kata Allah? Terkadang kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagi kalian. Terkadang kalian mencintai sesuatu, tapi sesuatu itu adalah buruk bagi kalian. Itu wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalb. Jadi Allah itu membatasi antara kita dengan Allah. Itu barangkali sampai di situ aja ya. Ulaika sayarhamuhumullah, ujungnya itulah orang-orang yang disayangi Allah, dirahmati, ditolong, dibimbing, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 syarat dan 4 cara meraih rahmatnya Allah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kabar terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.